warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran matematika kelas 7. Untuk materi kali ini adalah garis dan sudut. Materi yang akan kita bahas adalah hubungan antar sudut. Oke, untuk tujuan pembelajaran kali ini, setelah mengikuti pembelajaran kali ini, peserta didik diharapkan mampu menentukan sudut saling berpenyiku, menentukan sudut saling berpelurus, menentukan sudut saling bertolak belakang, dan menentukan kedudukan dua garis jajar. Oke, sudah siap anak-anak? Let's go. Oke, hubungan antara dua sudut. Untuk yang pertama yaitu sudut berpenyiku, yang kedua sudut berpelurus, yang ketiga adalah sudut bertolak belakang. Jadi ketiga ini adalah hubungan antara dua sudut, akan kita bahas satu-satu. Oke, yang pertama yaitu sudut saling berpenyiku atau bisa disebut dengan berkomplement. Nah, seperti ini. Oke, sudut saling berpenyiku adalah keadaan di mana dua buah sudut membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Jadi sudut berpenyiku itu intinya itu di sini. Ini bentuknya adalah 90 derajat. Jadi jumlah sudut yang ada di sini adalah 90 derajat. Oke. Jadi karena ini diberi nama X derajat dan Y derajat, maka X derajat ditambah Y derajat sama dengan 90. Atau sudut BOC ditambah sudut COA sama dengan 90 derajat. Jadi jumlah di sini ini harus 90 derajat. Lalu apakah hanya dua kalau misalnya seperti ini? Lalu bagaimana cara mengerjakannya? Nah, berarti intinya sama. Semua yang ada di sini total semua, karena berpenyiku adalah 90 derajat. Kalau ada yang ditanyakan adalah 3, yaitu Z derajat, Y derajat, dan X derajat, maka ini juga harus berjumlah 90. Kenapa? Karena berpenyiku. Jadi X derajat ditambah Y derajat ditambah Z derajat sama dengan 90. Atau BOD, sudut BOD ditambah DOC ditambah COA sama dengan 90 derajat. Seperti itu. Jadi sudut berpenyiku itu jumlah sudutnya selalu 90 derajat. Entah ada 3 yang ditanyakan, entah ada 2 sudut yang ditanyakan, atau 4 sekalipun. Yang penting jumlah di sini, jumlah semuanya adalah 90 derajat. Oke. Untuk contoh soalnya, nah di sini tentukan nilai X pada gambar di bawah ini. Nah, di sini bisa terlihat ini adalah berpenyiku. Kenapa? Karena bentuknya 90 derajat. Nah, berpenyiku, tegak lurus. Oke. Di sini yang di sini diketahui 41 dan yang di sini adalah X. Berarti X ini berapa? Nah, ingat berpenyiku adalah X derajat ditambah Y derajat sama dengan 90. Berarti karena di sini sudah diketahui 41, berarti kan X derajat ditambah 41 derajat sama dengan 90 derajat. Berarti X-nya bagaimana? Nah, berarti 41 pindah ruas, awalnya penjumlahan pindah ke sebelah kanan menjadi pengurangan, sehingga X adalah 49 derajat. Nah, berarti ketika ditanyakan X-nya ini adalah 49 derajat. Oke. Untuk contoh yang kedua, nah di sini ada jalan raya. Jadi di ini adalah perempatan. Kalian pasti menyebutnya perempatan karena ada 4 arah. Nah, dilihat di sini adalah 90. Kenapa? Karena tegak lurus. Yang di sini diketahui 35, lalu yang di sini berapa? Nah, karena di sini selalu jumlahnya 90. Nah, berarti sudah diketahui 35, berarti X sama dengan 90 dikurangi 35 karena diketahui 35. Sehingga X sama dengan 55 derajat. Karena jika dijumlahkan di sini 35 ditambah 55 adalah 90 derajat. Seperti itu. Oke. Kemudian untuk contoh yang ketiga. Nah,
ini ada 2x derajat, 3x derajat, dan x derajat. Nah, berarti bagaimana caranya? Karena jumlah semua ini adalah 90, maka x derajat ini diumpamakan ya, variabelnya x derajat, y derajat, z derajat ini diumpamakan di sini. Ini ditambah ini kan seperti itu. Nah, sehingga 2x ditambah 3x ditambah x sama dengan 90 derajat. Berarti x-nya kita jumlahkan menjadi 6x sama dengan 90, sehingga x sama dengan 90 dibagi 6. Awalnya perkalian, pindah ruas berarti menjadi pembagian, sehingga x sama dengan 15 derajat. Ini sudah diketahui x-nya. Tetapi biasanya ditanyakan, lalu sudut yang di sini ini berapa? Ya sudah, tinggal kita masukkan. Karena diketahui x-nya adalah 15, berarti 2x sama dengan 2 dikali 15, sehingga sudut yang ada di sini adalah 30 derajat. Oke, kemudian untuk 3x-nya berarti berapa? Berarti kan 3 dikali 15. Berarti sudut yang di sini adalah 45. Karena ini hanya x berarti 15. Jika ditambahkan 15 ditambah 45 ditambah 30, maka semua di sini totalnya adalah 90 derajat. Seperti itu. Bisa dipahami ya, Nak? Matematika asik dan menyenangkan. Oke, untuk yang selanjutnya berarti sudut saling berpelurus atau bersuplemen. Seperti apa itu? Nah, seperti ini. Sudut saling berpelurus adalah keadaan di mana dua buah sudut membentuk sudut lurus, yaitu 180 derajat. Jadi semua besaran sudut ini adalah 180. Kalau berpenyiku itu berarti 90, kalau berpelurus berarti sudut lurus, yaitu 180 derajat. Oke, berarti jika diketahui di sini x, di sini y, maka x derajat ditambah y derajat sama dengan 180 derajat. Atau sudut BOC ditambah COA sama dengan 180 derajat, seperti itu. Kemudian ini kan hanya dua sudut. Kalau misalnya saya tambah seperti ini, saya beri nama D, berarti bagaimana? Tetap seperti yang berpenyiku. Intinya adalah berpelurus, sejumlah semua sudut ini adalah 180, entah dibagi 5, entah dibagi 4, yang penting jumlah sudut ini semua, besaran sudut ini jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, seperti ini. Oke, berarti jika ini x, y, z berarti x derajat ditambah y derajat ditambah z derajat. Nah, ini semua adalah 180. Atau sudut BOD ditambah DOC ditambah COA sama dengan 180 derajat. Oke. Untuk lebih memahaminya, perhatikan contoh soal berikut. Nah, tentukan nilai x pada gambar di bawah ini. Nah, gambarnya seperti ini. Ingat ya, berpelurus, ini kan berpelurus. Kalau berpelurus adalah jumlah kedua sudutnya, jumlahnya adalah 180 derajat. Karena di sini ada 3x ditambah 15 derajat dengan 2x ditambah 10 derajat, ini harus berjumlah 180 derajat. Oke, berarti apa? Sudut KLN ditambah NLN sama dengan 180 derajat. Di mana sudut KLN itu adalah 3x ditambah 15 derajat. Untuk NLM berarti sudut yang di sini adalah 2x ditambah 10 derajat sama dengan 180 derajat. Berarti kita yang punya variabel berarti kita jumlahkan 3x ditambah 2x sama dengan 5x, 15 ditambah 10 adalah 25 derajat. Oke, karena ini harus kita pindah ruas ke kanan, awalnya penjumlahan maka menjadi pengurangan. Berarti 5x sama dengan 180 dikurangi 25. Nah, sehingga 180 dikurangi 25 adalah 155.
kita bagikan 5. Kenapa kita hanya mencari X-nya saja? Awalnya perkalian, pindah ruas, maka menjadi pembagian. Berarti 155 dibagi 5 berarti X-nya adalah 31 derajat. Oke. Ini jika kalian hanya mencari X-nya. Tapi kalau ditanyakan berapa besaran sudut KLN, berarti kita hitung. Nah, berarti KLN itu kan berarti 3X ditambah 15 derajat. 3X ditambah 15 derajat sama dengan, karena X-nya adalah 31, maka kita masukkan 3 dikali 31 ditambah 15 derajat. Berarti 93 derajat ditambah 15 derajat. Sehingga sudut KLN besarnya adalah 108 derajat. Kemudian untuk sudut NLM ini berapa besarannya? Berarti 2X ditambah 10. Karena X-nya 31, maka 2 dikali 31 ditambah 10. Sehingga 62 derajat ditambah 10 derajat. Berarti sudut NLM adalah 72 derajat. Jika dijumlahkan ini, yaitu sudut KLN dengan sudut NLM itu jika dijumlahkan 108 ditambah 72, maka jumlahnya adalah 180 derajat. Itulah yang dinamakan sudut saling berpelurus. Jumlah sudutnya adalah 180 derajat. Oke, untuk contoh soal yang kedua, nah berarti seperti ini. Bagaimana kita menghitungnya? Ingat, ini adalah berpelurus. Berarti jumlah seluruh sudut yang ada di sini adalah 180 derajat. Oke, berarti apa? Sudut ABE ditambah EBD ditambah DBC sama dengan 180 derajat. ABE sama dengan 30 derajat. Kemudian EBD karena ada tanda siku-siku berarti ini adalah 90 derajat ditambah X. Kenapa? Karena kita tidak tahu ini berapa, ini yang di sini kan seperti itu. Nah, sehingga X sama dengan ini harus kita pindah ruas. Berarti dikurangi 38 dikurangi 90 derajat. Berarti X-nya, berarti sudut yang ada di sini adalah 52 derajat. Sangat mudah ya, Nak. Matematika asik dan menyenangkan. Oke. Untuk yang ketiga yaitu sudut saling bertolak belakang. Nah, bertolak belakang itu kan seperti ini. Dua sudut yang saling bertolak belakang adalah sama besar. Nah, bertolak belakang itu yang mana? Jadi istilahnya itu yang ini, seperti ini. 1 dan 3 itu bertolak belakang. Kenapa? Karena PTR dengan STR itu, nah ini nah, singkur-singkuran kan seperti itu, itulah bertolak belakang. Atau RTQ yaitu 2 ini bertolak belakang dengan yang 4 ini, PTS ini, seperti itu. Oke. Sudut PTS bertolak belakang dengan RTQ. PTS bertolak belakang dengan RTQ. Nah, karena singkur-singkuran seperti ini atau bokong-bokongan ya kan, saling membelakangi itu adalah bertolak belakang. Nah, berarti bisa dituliskan sudut PTS sama dengan sudut RTQ. Kenapa? Karena dia bertolak belakang, maka besaran sudutnya sama besar. Oke, untuk yang kedua yaitu PTR dan STQ ini bertolak belakang, berarti sudutnya juga sama besar. Jadi kalau berpenyiku itu jumlah seluruh sudutnya 90 derajat. Kalau berpelurus jumlah seluruh sudutnya adalah 180. Kalau bertolak belakang itu berarti besaran sudutnya sama besar, seperti itu. Oke, untuk lebih memahaminya perhatikan contoh soal berikut. Nah, di sini diketahui sudut AOC itu 35 derajat. Oke. Karena AOC itu bertolak belakang dengan DOB, maka besarannya sama. Berarti ketika sudut AOC 35 derajat, maka sudut DOB juga 35 derajat, seperti itu. Nah, seperti ini karena dia bertolak belakang.
sehingga besaran sudutnya sama. Oke, berarti untuk yang COB ini berapa? Nah, karena di sini, nah ini kalau dilihat membentuk sudut berpelurus. Nah, AOC dengan COB ini saling berpelurus. Nah, berarti berapa sudut COB-nya kita cari. Karena sudut AOC dan sudut COB saling berpelurus, maka sudut AOC ditambah sudut COB sama dengan 180 derajat. Karena AOC adalah 35 derajat, maka sudut COB sama dengan 180 dikurangi 35 derajat, sehingga sudut COB sama dengan 145 derajat. Oke. Nah, ini sudah diketahui, dan yang COB sudah diketahui. Lalu berapa besaran sudut AOD? Yuk. Ya betul, kenapa? Karena COB bertolak belakang dengan sudut AOD, maka besaran sudutnya sama, yaitu sama-sama 145 derajat. Seperti itu. Sangat mudah ya nak. Matematika asik dan menyenangkan. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Tetap patuhi protokol kesehatan. Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat mengikuti pembelajaran daring dari rumah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.